rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 20 dan 21 Januari 2021 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga kebijakan Bank Indonesia 7-day reverse repo rate tetap sebesar 3,75%. Demikian juga suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility dipertahankan tetap sebesar 3% dan 4,5% masing-masing. Keputusan ini konsisten dengan perakiraan inflasi yang tetap rendah dan stabilitas eksternal yang terjaga, serta dalam rangka sebagai upaya bersama untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas terkait lainnya dan mendukung berbagai kebijakan lanjutan untuk membangun optimisme pemulihan ekonomi nasional melalui pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif dan aman, akselerasi stimulus fiskal, penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, melanjutkan stimulus moneter dan makro prudensial, serta mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan. Lebih dari itu, Bank Indonesia juga menempuh pula langkah-langkah kebijakan lanjutan sebagai berikut. Pertama, melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Kedua, melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk mendukung stand kebijakan moneter yang akomodatif. Tiga, melanjutkan percepatan pendalaman pasar keuangan melalui penguatan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR sebagai acuan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat guna meningkatkan kredibilitas pasar falas domestik dan mendukung stabilitas nilai tukar di Indonesia. Penguatan JISDOR tersebut mencakup baik metodologi, periode pemantauan transaksi, maupun waktu penerbitan sebagaimana dalam lampiran siaran pers ini. Keempat, memperkuat kebijakan makro prudensial akomodatif untuk mendorong peningkatan kredit dan pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sebagai bagian dari kuatnya sinergi dan koordinasi kebijakan dengan KSSK untuk terus mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan. Kelima, mendorong transparansi suku bunga kredit perbankan dalam rangka mempercepat transmisi kebijakan moneter dan makro prudensial. Keenam, memperkuat koordinasi pengawasan perbankan secara terpadu antara Bank Indonesia, otoritas jasa keuangan, dan lembaga penjamin simpanan dalam rangka mendukung stabilitas sistem keuangan. Serta ketujuh, memperkuat peran kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah dalam mendorong pembentukan ekosistem ekonomi dan keuangan digital untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Antara lain melalui pertama, penerapan strategi pencapaian 12 juta merchant QR Indonesian Standard atau KRIS secara terintegratif dan kolaboratif, serta pengembangan fitur QR Indonesian Standard, transfer, tarik, dan store atau TTS dalam rangka meningkatkan akseptasi KRIS di masyarakat. Dan kedua, implementasi reformasi regulasi sistem pembayaran sesuai peraturan Bank Indonesia yang telah kami terbitkan nomor 22/23/PBI/2020 antara lain melalui restrukturisasi industri sistem pembayaran, reklasifikasi dan kemudahan perizinan kepemilikan, dorongan terhadap inovasi teknologi, serta penguatan pengelolaan data dan informasi dan penguatan pengawasan termasuk manajemen risiko cyber.
Kedepan, Bank Indonesia terus mengarahkan seluruh instrumen kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga terkendalinya inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah, serta mendukung stabilitas sistem keuangan. Koordinasi kebijakan yang erat dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Fokus koordinasi kebijakan diarahkan pada mengatasi permasalahan sisi permintaan dan penawaran dalam rangka mempercepat penyaluran kredit dan pembiayaan dari perbankan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan perekonomian global diperkirakan berlanjut pada tahun 2021. Aktivitas ekonomi global diperkirakan terus meningkat, didorong oleh implementasi vaksinasi COVID-19 serta keberlanjutan stimulus kebijakan fiskal dan moneter di banyak negara. Pemulihan ekonomi global tersebut ditopang terutama oleh Tiongkok dan Amerika Serikat serta sejumlah negara maju seperti Eropa dan Jepang dan negara berkembang seperti India dan ASEAN. Perkembangan tersebut dikonfirmasi oleh kinerja sejumlah indikator dini hingga Desember 2020 yang terus menunjukkan perbaikan ekonomi. Purchasing Managers Index manufaktur dan jasa di Amerika Serikat, Tiongkok, dan India melanjutkan fase ekspansi. Selain itu, keyakinan konsumen, terutama di Tiongkok dan kawasan Eropa, juga terus membaik, dan keyakinan bisnis di banyak negara melanjutkan peningkatan. Perbaikan ekonomi global tersebut mendorong berlanjutnya kenaikan volume perdagangan dan harga komoditas dunia. Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi domestik membaik hingga akhir tahun 2020 dan diperkirakan akan semakin membaik secara bertahap pada tahun 2021 ini. Meski sedikit lebih rendah dari perkiraan semula, perkembangan sejumlah indikator hingga Desember 2020 mengindikasikan perbaikan yang terus berlangsung, seperti aktivitas ekspor dan impor yang meningkat, Purchasing Managers Index manufaktur yang membaik, serta ekspektasi penjualan dan konsumen yang masih tetap baik. Program vaksin nasional yang telah dimulai pada awal Januari 2020 dan disiplin penerapan protokol COVID-19 diharapkan dapat mendukung proses pemulihan ekonomi domestik lebih lanjut. Lebih dari itu, 5 langkah kebijakan juga akan menopang prospek perbaikan ekonomi nasional, yaitu pembukaan sektor-sektor produktif dan aman secara nasional maupun di masing-masing daerah. Kedua, akselerasi stimulus fiskal oleh pemerintah. Ketiga, penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan maupun penawaran. Keempat, berlanjutnya stimulus moneter dan makrobudensial oleh Bank Indonesia, serta kelima, percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya terkait pengembangan UMKM yang didukung pula oleh langkah-langkah akselerasi digitalisasi sistem pembayaran oleh Bank Indonesia. Dengan kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan meningkat pada 2021. Di sisi eksternal, neraca pembayaran Indonesia diperkirakan tetap baik, sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal ekonomi Indonesia. Kinerja positif transaksi berjalan diperkirakan berlanjut pada triwulan 4 2020, terutama didorong
oleh surplus neraca barang yang meningkat. Neraca perdagangan pada triwulan 4 2020 mencatat surplus sebesar 8,3 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat dibandingkan dengan surplus pada triwulan sebelumnya sebesar 8 miliar dolar Amerika Serikat. Ekspor di bulan Desember 2020 mencatat kenaikan tertinggi sejak tahun 2013, yaitu mencapai 16,5 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 14,6% year on year. Sejalan dengan kenaikan harga komoditas dan permintaan eksternal, terutama dari Tiongkok, Amerika Serikat, dan ASEAN. Secara keseluruhan tahun 2020, defisit transaksi berjalan diperkirakan sekitar 0,5% dari PDB atau lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Sementara itu, aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik kembali berlanjut, tercermin dari investasi portfolio yang mencatat aliran masuk atau net inflow sebesar 2,1 miliar dolar Amerika Serikat pada triwulan 4 2020, berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang mencatat net outflow 1,7 miliar dolar Amerika Serikat. Aliran masuk modal asing terus berlanjut. Memasuki awal tahun 2021, aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik juga terus meningkat dan mencapai 5,1 miliar dolar Amerika Serikat hingga 19 Januari 2020, termasuk penerbitan obligasi global oleh pemerintah. Dengan perkembangan ini, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2020 sangat tinggi, yaitu mencapai 135,9 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan pembiayaan 10,2 bulan import atau 9,8 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Tingkat cadangan devisa ini berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan import. Kedepan, defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap rendah, yaitu sekitar 1-2% dari PDB pada tahun 2021, sehingga mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia. Nilai tukar rupiah menguat, didukung langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia dan berlanjutnya aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik. Nilai tukar rupiah pada tanggal 20 Januari 2021 menguat 0,77% secara rata dan 0,14% secara point to point dibandingkan dengan level akhir Desember 2020. Penguatan nilai tukar rupiah didorong oleh peningkatan aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik seiring dengan penurunan ketidakpastian pasar keuangan global dan persepsi positif investor terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik. Kedepan, Bank Indonesia memandang penguatan nilai tukar rupiah berpotensi berlanjut seiring levelnya yang secara fundamental masih under value. Hal ini didukung oleh defisit transaksi berjalan yang rendah, inflasi yang terjaga, daya tarik aset keuangan domestik dalam bentuk perbedaan suku bunga yang tinggi dan premi risiko Indonesia yang menurun, serta likuiditas global yang besar. Inflasi pada tahun 2020 tercatat rendah, sejalan dengan permintaan yang belum kuat dan pasokan yang memadai. Inflasi indeks harga konsumen atau IHK pada akhir 2020 tercatat rendah, yaitu sebesar 1,68% year on year dan berada di bawah batas bawah kisaran sasaran 3% plus minus 1%. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh inflasi inti yang tercatat rendah sebesar 1,6% year on year, sejalan dengan pengaruh permintaan domestik yang belum kuat,
Konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi pada kisaran target dan dampak nilai tukar terhadap inflasi yang menurun sejalan dengan apresiasi atau penguatan nilai tukar rupiah. Inflasi kelompok administered prices juga tercatat rendah sebesar 0,25% year on year sejalan dengan mobilitas masyarakat yang masih terbatas dan upaya pemerintah menurunkan harga energi guna mendorong daya beli masyarakat. Sementara itu, inflasi kelompok volatile food terkendali sebesar 3,62% year on year, didukung oleh permintaan yang belum kuat dan pasokan yang memadai meskipun terdapat tekanan musiman pada akhir tahun. Inflasi pada tahun 2021 kami perkirakan akan tetap terkendali dalam sasaran 3% plus minus 1%. Sejalan dengan kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif yang ditempuh Bank Indonesia, kondisi likuiditas tetap longgar, sehingga mendorong suku bunga terus menurun dan mendukung pembiayaan perekonomian. Pada tahun 2020, Bank Indonesia telah menambah likuiditas atau kuantitatif easing di perbankan sekitar 726,57 triliun rupiah, terutama bersumber dari penurunan giro wajib minimum dan ekspansi moneter. Bank Indonesia melanjutkan penambahan likuiditas pada tahun 2021 dengan melakukan ekspansi operasi moneter sekitar 7,44 triliun rupiah hingga 19 Januari 2021. Longgarnya kondisi likuiditas mendorong tingginya rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga AL per DPK yang tinggi, yaitu 31,67% pada Desember 2020 dan rendahnya rata suku bunga pasar uang antar bank overnight, yaitu sekitar 3,04% pada Desember 2020. Longgarnya likuiditas serta penurunan suku bunga kebijakan Bank Indonesia BI 7-day reverse repo rate berkontribusi menurunkan suku bunga deposito dan kredit modal kerja dari 4,74% dan 9,32% pada November 2020 menjadi masing-masing 4,53% dan 9,21% pada Desember 2020. Penurunan suku bunga kredit diperkirakan akan berlanjut seiring dengan longgarnya likuiditas dan rendahnya suku bunga kebijakan Bank Indonesia. Sementara itu, imbal hasil SBN 10 tahun mengalami peningkatan dari 5,86% pada akhir Desember 2020 menjadi 6,27% pada 20 Januari 2021, terutama karena ketidakpastian di pasar keuangan global seiring dengan proses pergantian pemerintahan di Amerika Serikat. Dari besaran moneter, pertumbuhan besaran moneter dalam arti sempit M1 dan dalam arti luas M2 pada Desember 2020 tetap tinggi, yaitu sebesar 18,5% year on year dan 12,4% year on year. Sinergi ekspansi moneter Bank Indonesia dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional terus diperkuat. Sebagaimana telah kami sampaikan pada RDG sebelumnya, sebagai pelaksanaan komitmen untuk pendanaan APBN tahun 2020 pada tahun 2020 yang lalu, Bank Indonesia telah melakukan pembelian SBN untuk pendanaan dan pembagian beban dalam APBN 2020 guna program pemulihan ekonomi nasional sebesar 473,42 triliun rupiah yang terdiri dari 75,86 triliun rupiah dan 397,56 triliun rupiah masing-masing berdasarkan keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tertanggal 16
April 2020 dan 7 Juli 2020. Bank Indonesia juga telah merealisasikan pembagian beban dengan pemerintah atas penerbitan SBN untuk pendanaan non-public good UMKM sebesar Rp114,81 triliun dan non-public goods korporasi sebesar Rp62,22 triliun sesuai dengan keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 7 Juli 2020. Sebagaimana kami juga telah sampaikan, pada tahun 2021, Bank Indonesia melakukan pembelian SBN dari pasar perdana untuk pembiayaan APBN 2021 melalui mekanisme sesuai dengan keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020 yang telah diperpanjang tanggal 11 Desember 2020 hingga 31 Desember 2021. Sementara itu, keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 7 Juli itu hanya berlaku untuk tahun 2020. Secara keseluruhan, jumlah pembelian SBN di pasar perdana sesuai dengan mekanisme keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020 yang telah diperpanjang tadi mencapai Rp13,66 triliun hingga 19 Januari 2021 yang terdiri dari sebesar Rp9,18 triliun melalui mekanisme lelang utama di mana Bank Indonesia bertindak sebagai standby buyer atau non-competitive bidder dan sebesar Rp4,48 triliun melalui mekanisme lelang tambahan atau Green Shoe Option GSO. Di dalam sistem stabilitas sistem keuangan, ketahanan sistem keuangan juga tetap terjaga. Meskipun risiko dari berlanjutnya dampak COVID-19 terhadap stabilitas sistem keuangan terus dicermati. Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan pada November 2020 tetap tinggi, yaitu 24,13%. Dan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan NPL tetap rendah, yaitu 3,18% secara bruto dan 0,99% secara neto. Fungsi intermediasi dari sektor keuangan masih lemah, tercermin dari pertumbuhan kredit yang masih terkontraksi, yaitu sebesar 2,41% year on year pada bulan Desember 2020 di tengah likuiditas yang masih tinggi sejalan dengan pertumbuhan DPK yang tetap tinggi, yaitu sebesar 11,11% year on year. Bank Indonesia memandang bahwa pertumbuhan kredit yang rendah lebih disebabkan oleh sisi permintaan dari dunia usaha di samping karena persepsi risiko dari sisi penawaran perbankan. Transaksi sistem pembayaran baik secara tunai maupun non-tunai juga meningkat sejalan dengan perbaikan ekonomi, disertai dengan percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Bank Indonesia memperkirakan bahwa tren digitalisasi akan terus berkembang pesat, didukung dengan perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang semakin inklusif. Bank Indonesia terus mengakselerasi kebijakan digitalisasi sistem pembayaran untuk pembentukan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan efisien, serta untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Hal ini dilakukan antara lain melalui perluasan merchant QR Indonesian Standard yang targetnya tahun ini akan ditingkatkan menjadi 12 juta merchant. Perluasan fitur QR Indonesian Standard atau KRIS dengan transfer, tarik, dan setor atau TTS. Dan menetapkan merchant discount rate uang elektronik MDR uang elektronik chip-based berlaku efektif 1 Maret 2021. Lebih dari itu, kami juga terus akan melakukan akselerasi implementasi blueprint sistem pembayaran Indonesia 2030.
Lebih lanjut, untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah, otoritas terkait dan industri, sistem pembayaran baik bank maupun non-bank, Bank Indonesia menyelenggarakan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia yang kegiatannya dimulai sejak Januari 2021 dan akan mencapai puncaknya pada bulan April 2021 nanti. Dengan statement dalam inaugurasi Presiden Joe Biden tadi, kondisi pasar keuangan global kemudian semakin positif. Yang sebelumnya dalam hari-hari sebelumnya terdapat peningkatan jangka pendek mengenai tekanan global, terutama juga dengan ekspektasi kenaikan yield US Treasury. Dengan pernyataan yang menyejukkan tersebut, yield Treasury kemudian juga mengalami penurunan dan juga kondisi pasar keuangan global juga semakin baik. Aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi portfolio ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia akan meningkat. Kami perkirakan untuk Indonesia, insya Allah tahun ini aliran modal asing investasi portfolio ke Indonesia akan meningkat menjadi sebesar 19,1 miliar dolar Amerika Serikat. Ini lebih tinggi dari tahun lalu yang sekitar 11 miliar. Dan Indonesia termasuk salah satu yang menjadi tujuan utama dari investasi portfolio dari global. Saya mengikuti berbagai pertemuan-pertemuan bank-bank sentral dari seluruh dunia, termasuk juga di dalamnya kehadiran dari Mr. Jeremy Powell, Fed Chairman dari Federal Amerika Serikat, dan juga dari pernyataan-pernyataan yang kami terus ikuti dari pejabat-pejabat tinggi Fed Amerika Serikat. Pertama, kami meyakini bahwa suku bunga rendah masih akan tetap ditempuh oleh Amerika Serikat. Kedua, bahwa kebijakan likuiditas longgar juga akan masih terus ditempuh oleh Fed Amerika Serikat. Dan itu juga sejalan dengan sinerginya dengan ekspansi fiskal di Amerika Serikat. Kami belum melihat ada suatu rencana mengenai tapering. Bahkan pernyataan bahwa suku bunga will be low for longer dan juga likuiditas longgar akan terus dipertahankan, terus kami dengarkan dan juga kami cermati dari pernyataan baik oleh Mr. Jeremy Powell maupun pejabat-pejabat tinggi Fed dan juga sejumlah bank sentral lainnya. Kalau untuk tahun 2020 totalnya sebagaimana statement kami di dalam RDG bulanan sebelumnya, totalnya semuanya 473,42 triliun rupiah ya, berdasarkan mekanisme KB 16 April 75,86 triliun dan KB 2 397,56 triliun. Jumlah semuanya ini secara keseluruhan ya, sampai dengan 19 Januari Bank Indonesia telah membeli SBN dari pasar perdana, jumlahnya secara keseluruhan adalah 13,66 triliun rupiah. Nah, itu terdiri dari yang melalui mekanisme lelang utama sebesar 9,18 triliun rupiah dan 4,48 triliun rupiah melalui mekanisme lelang tambahan atau green shoe option.